Kenapa bilang kita menghargai budaya lokal, tapi kita tidak menguasai yang namanya pengusaha lokal dan sebagainya. Apa gunanya ada perusahaan di sana gitu? Kalau mau berusaha di sana orang dari sini ya investlah di sana, bukalah perusahaannya di sana gitu. Silakan Pak Robert. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5. Dan yang saya hormati Saudara Dirjen Bina Konstruksi, Saudara Ketua LPJK, Saudara Kepala LKPP. Ya, yang pertama melihat pemaparan apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Dirjen, saya melihat bahwa kalau memang betul apa yang disampaikan dan ini benar-benar data ini valid, saya kira tidak perlu kita rapat pada siang hari ini. Berarti semuanya jalan baik. Ya. Kita rapat hari ini karena memang semua anggota mendapat temuan-temuan di daerah-daerah pemilihan kami. Ya, maka kami melakukan rapat pada siang hari ini. Ya, itu menjadi catatan penting bagi kami, Pak Saudara Dirjen. Melihat apa yang saudara sampaikan bahwa dari paket sekian paket ya yang dapat di lokal bisa pemenang tender lokal 65%, yang non lokal 34 ya. Saya ingin kasih contoh di daerah saya kemarin ada 5 tender yang dilakukan yang saya ambil simpelnya. 5 itu dari luar. 5 itu dari luar yang masuk, yang menang tender di daerah saya. Ya. Jadi kalau melihat apa yang Pak Dirjen sampaikan ya, saya meragukan apa yang Pak Dirjen sampaikan ini. Ini benar apa? Benar ini. Ya. Pak Dirjen, terus terang, kita ingin semua agar kehadiran ya pemerintah memberikan kehadiran pembangunan di daerah-daerah itu untuk juga mengangkat perekonomian di daerah itu. Jadi kalau melihat yang Bapak sampaikan ya berarti itu benar. Tetapi karena komplain yang kami temuan dan saya sampaikan apa yang saya ambil contoh dari 5 proyek itu, 5-5-nya dari luar. Ya. Maka perputaran ekonomi yang akan diberikan oleh proyek yang diberikan ke Papua itu tidak ada, karena nanti yang menikmatin pengusaha dari luar. Ya, ini yang membuat kegelisahan di daerah-daerah kami. Dan ini pun menjadi catatan kepada Ketua LPJK agar ya kita ingin juga bahwa ada keadilan ya supaya perusahaan-perusahaan di daerah itu bisa hidup. Jangan dari luar masuk ke daerah, ya kita sudah bagikan daerahnya, ini kan sudah ada. Ya Jawa, di Jawa ada pengusahanya, kalau di Kalimantan, ya di Kalimantan ada pengusahanya begitu. Tolong jangan dibuka semua ini, ya apa gunanya ada perusahaan di sana gitu. Ya kan?
Kalau mau berusaha di sana orang dari sini ya investlah di sana, bukalah perusahaannya di sana gitu. Ya kan? Jangan dibuat semua bisa. Kalau ini makanya pasti yang besar akan makan semua yang kecil itu. Ini kan sama saja dibuka seperti itu. Ya. Harapan saya ini menjadi koreksi semua nih, ya. Supaya berikanlah porsi bahwa oke, ini di daerah sini memang ada orang di sana, ada pengusaha di sana yang harus dihidupin. Ya kan? Harus dihidupin dulu mereka yang di sana. Ya kan? Kalau misalnya nilai sekian ketidakmampuan mereka baru boleh dari luar datang untuk membantu. Itulah dibuka kenapa ada sekian, kalau 100 miliar ke atas harus BUMN. Karena negara hadir untuk memberikan itu, karena pengusaha dia lokal dianggap belum mampu. Ya kan? Kenapa itu dilindungi BUMN? Padahal pengusaha nasional yang mampu juga harusnya dilindungi. Tapi kenapa itu kenapa pengusaha daerah tidak dibuat seperti itu? Harusnya dibuat. Daerah ini misalnya daerah itu kalau segini dari luar, daerah lain tidak boleh masuk ke sana. Khusus di daerah provinsi itu. Ya kan? Ini pun terjadi di provinsi. Di kabupaten dari provinsi semua yang masuk di kabupaten. Kami diprotes juga. Ya kan? Teman-teman di kabupaten loh, kami nggak bisa hidup ini. Kami cuma makan yang tadi, penunjukan langsung 2 miliar. Yang bisa kami kerjakan. Yang lain kami jadi penonton di daerah kami. Kami ingin pemerintah ini bisa hadir untuk memberikan keadilan, kesejahteraan pada masyarakat seluruh. Ya. Bukan itu dibilang untuk seluruh masyarakat, maka dari sini boleh ke sini, nggak boleh juga. Harus diprotek dong. Ya kan? Tolong ini menjadi perhatian kita. Kita nih yang repot kita masyarakat terutama pengusaha-pengusaha daerah itu sangat berharapkan bahwa harus ada keberpihakan kepada kenapa bilang kita menghargai budaya lokal, tapi kita tidak menguasai yang namanya pengusaha lokal dan sebagainya. Nah, yang berikut saya kira Kepala LKPP ini yang pokok yang paling membuat kita semua juga resah. Bahwa pengusaha dari luar datang, dia bisa tawar di bawah 80%. Ya kan? Dia tidak punya apa-apa di sana. Ya. Dan yang jadi kami menjadi keresahan saya khususnya Pak Menteri saja menjadi, ya Pak Menteri sampaikan dia juga nggak bisa bikin apa-apa karena yang adanya ada yang namanya LKPP yang selalu melindungi itu. Pak Menteri tidak bisa mengambil diskresi apapun karena nanti berhadapan sama LKPP. Ya kan? Maka saya kira forum ini sangat baik untuk kita lakukan itu. Tolong teman-teman LKPP, ya tadi Bapak sampaikan bahwa ya bicara konstruksi ada di PUPR, ya kan? Maka tolong perhatikan juga kalau bicara konstruksi itu bukan cuman lihat wujudnya, tapi kualitasnya, ya kan? Nah, yang tahu itu adalah PUPR. Jadi kalau harga sudah di bawah daripada itu, ya sudah pasti kualitasnya tadi tidak. Karena hitung-hitungan yang dilakukan oleh PUPR yang menangani konstruksi itu udah tahu ini
jalan ini, jembatan ini untuk berapa tahun dia dapat digunakan. Maka anggarannya itu sekian karena kita perlu konstruksinya seperti ini. Kalau sudah di bawah itu pasti bisa, tapi pasti sudah kualitasnya pasti tidak. Ya kan? Makanya di sini wujudnya ada, tidak ada ini, tapi kualitasnya tidak disebutkan di sini. Ya kan? Banyak kami dapat masukan dari teman-teman pelaku yang di bawah sana, ya. Kalau Bina Konstruksi ini cuma bicara kertas, tapi kalau balai-balai yang ada di sana, balai Bina Marga, balai air dan sebagainya, mereka langsung itu, mereka komplain ke kita kok. Kami yang jadi masalah. Di sana cuma surat, selesai kami yang berhadapan dengan fisik. Fisik seperti ini kami susah mempertanggungjawab. Tapi sudah dilakukan itu kami harus mengamankan. Supaya wujudnya nih ada. Ya sudah kalau itu. Apa adanya pasti. Yang terjadi. Wujudnya saja kelihatan. Tapi wujudnya itu umurnya tidak sampai apa yang klasifikasi yang sudah harusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau bilang, oh ini karena ini, ya yang diuntungkan kalau di bawah 80%, ya pemerintah juga duitnya balik. Ya. Tapi pemerintah juga yang rugi, karena umurnya tidak sampai sesuai dengan spek yang diinginkan. Jadi ini semua saya harapkan dengan rapat ini ada satu nanti kebijakan. Ya, kita semua inginnya seperti itu. Bahwa kalau sudah lewat ambang batas itu, nggak ada lagi untuk verifikasi dan sebagainya, gugur langsung. Tidak diberikan spek lagi, itu yang dimainkan. Ada toleransi-toleransi yang diberikan itu yang selalu dinegosiasikan. Berarti kalau bisa lewat itu ya yang kena siapa berarti? Sama saja saya sampaikan sama Bapak Menteri. Berarti ini markup loh. Perencanaan ini. Berapa besar ini lihat ini markupnya. Ya kan? Jadi mohon maaf ini harus teman-teman LKPP juga harus bisa hadir untuk memberikan kualitas pembangunan itu yang betul-betul. Jangan sampai nanti, wah ini ya, banyak kita sampaikan bahwa kepala balai itu mereka takut juga kalau nanti berhadapan, ya karena ini satu grup itu. Satu di bawah PUPR. Nanti kalau Bina Konstruksi dengan ini sudah loloskan, di bawah ditolak, ya kan, pengusahanya bawa ke Petun. Takut jaga nama konstitusinya. Sudah. Akhirnya kepala balainya di sana, ditekan lagi dari sini, supaya jangan ini, semua mau nyaman, tanda tangan sajalah. Dan itu terjadi. Saya dapat masukan seperti itu. Kenapa tidak dilanjutkan? Ya kami ditekan dari sana suruh tanda tangan, biar jalan. Hal ini yang saya kira saya sangat berterima kasih karena hari ini kita jadwalkan kita ketemu semua. Saya ingin kita buat panja. Panja dari panja kalau tidak bisa kita naik pansus. Karena ini sangat memberikan dampak nanti ke depan. Nah, tapi tadi kalau Kepala LKPP menyampaikan bahwa nanti ada seperti yang disampaikan tadi bahwa dengan e-katalog itu, saya kira itu sangat baik. Agar pengusaha-pengusaha daerah bisa dapat manfaatnya. Saya di tempat saya sampai sekarang, saya nanti tanggal 1 besok saya akan ke Papua dan saya akan sampai ke sana, saya mau lihat
tender yang kemarin sudah dimenangkan itu, dan itu dijualkan sekarang. Pengusaha daerah nggak ada yang mau. Saya bilang jangan satupun terima itu. Dengan alasan bahwa ini proyek pemerintah, kalian harus bantu. Saya bilang tidak, jangan bantu. Dan saya sudah koordinasi sama Pak Menteri. Ya, Pak Robert, sepakat. Kita mau lihat. Tidak punya alat. Ya. Nah ini Pak Dirjen juga. Tidak punya alat, jangan cuma lihat kertas dong. Yang nama AMP itu harus hadir di sana. Bukan kata kertas. Fisiknya mana? AMP itu tidak sembarang dipasang loh. Harus ada amdalnya segala macam. Kuarinya mana untuk itu? Ini nggak ada, semuanya kertas ngomongnya. Nggak punya loh. Dia dimenangkan karena harganya di bawah. Yang orang sana yang punya cuman ada di situ. Tidak diperhatikan. Iya kan? Ini lucu nih. Kalau cuma bicara kertas semuanya, itu yang terjadi. Semua harus kasih, harus pakai ini, punya itu. Di Papua tuh perusahaannya semua itu dipakai, dipinjam semua itu. Saya tahu benar, dipinjam itu. Iya kan? Tenaga ahlinya semua dari luar. Cuman pinjam saja. Nanti kalau mau ini, bayar tiket datang. Mana? Oh ini saya ada. Di situ pulang. Itu yang terjadi. Itu. Jadi kalau cuman itu dibuat aturan-aturan itu cuman untuk di atas kertas, di dalam laptop itu saja dilihat. Ya kejadiannya seperti itu. Ya kan? Akhirnya mau paksa supaya orang daerah harus bantu. Ya kan? Yang tekan mereka ya dari teman-teman kementerian juga yang ada di sana. Tolong dong. Ini punya pemerintah. Pengusaha daerah harus bantu. Sudah ambil uang muka sampai sekarang itu proyek belum jalan. Belum jalan ini. Saya akan datang, saya bikin foto dan saya akan bawa ke sini. Karena tidak punya apa-apa kok. Sudah kurang di bawah 80, dia harus invest. AMP dan sebagainya tuh. Habis duitnya, nggak ada apa-apanya. Bisakah tidak Pak, menurut Kepala LKPP, kalau seperti itu? Bisa Pak? Nggak bisa kan? Pak Dirjen kira-kira itu bisa? Menurut Pak Dirjen? Nanti kita lihat. Saya akan bawa contoh nih. Yang saya sampaikan tadi itu, semua saya akan foto saya. Saya akan bawa kepala-kepala balainya turun. Nanti saya bikin gambar. Ini yang dilakukan selama ini. Ya kan? Jadi, mohon maaf pimpinan, saya agak lama, tapi saya dari tadi juga banyak ini, tapi saya ingin juga untuk, karena ini menjadi konsen saya, karena di daerah saya itu terjadinya sangat. Pengusaha daerah berteriak-teriak. Seakan-akan kami membiarkan mereka. Seperti itu. Apa gunanya pemerintah memberikan pembangunan di daerah kami kalau kami tidak bisa mendapat manfaatnya. Cuma dapat manfaat pemakaian, tapi itu pun dengan kualitas yang tidak. Saya kira itu dari kami. Mohon maaf pimpinan, keluarga lama. Saya sekaligus mohon diri karena ada rapat di fraksi. Saya harus undur diri sebentar, pimpinan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian atas waktu yang diberikan kepada kami. Kembalikan pimpinan.